Laga ini bukan cuma soal 3 poin, bukan sekedar misi lolos ke babak berikutnya. Ini adalah panggung balas dendam atas luka yang masih menganga di Qingdao. Waktu itu, eksperimen tak berjalan, formasi diubah, nama-nama baru dicoba. Tapi timnas Indonesia justru kehilangan identitasnya. 2 gol bersarang, bukan karena kita tak punya kualitas, tapi karena kita mengkhianati kestabilitas. Kini kita akan menyambut China di kandang kita sendiri, di Gelora Bung Karno, yang selalu membakar semangat. Tapi sayangnya, kiper utama kita, Maarten Paes, harus absen karena akumulasi kartu. Semuanya berubah. Tapi kini, kita telah memiliki sosok harapan baru, Emil Audero, kiper Serie B yang tengah sibuk membawa Palermo mengejar mimpi promosi ke Serie A. Dia belum tentu datang tepat waktu, tapi ia akan datang. Dan inilah saatnya Emil menunjukkan kenapa Indonesia layak percaya padanya. Kabar buruk menghampiri skuad Garuda jelang duel hidup mati kontra China. Maarten Paes, penjaga gawang utama timnas Indonesia, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk coba-coba. Posisi paling vital di lapangan kini kosong, dan dari seluruh opsi yang ada satu nama yang pantas menempati pos tersebut. Ia adalah Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram yang kini memperkuat Palermo itu memang belum pernah tampil di laga resmi bersama timnas. Tapi situasi memaksanya untuk langsung masuk tanpa pemanasan, tanpa pengenalan panjang. Semua perhatian kini tertuju padanya. Apakah Emil siap? Apakah dia cukup layak untuk langsung jadi tumpuan di laga sebesar ini? Masalahnya, tugas Emil di klub belum selesai. Palermo lolos ke babak playoff Serie B, dan Emil harus terus membela timnya sampai kompetisi selesai. Nama Emil Audero kembali bersinar, tapi bukan di Jakarta, melainkan di Palermo. Emil tampil sebagai penyelamat Palermo FC di Serie B. Saat klub-klub lain terseok, Palermo justru berhasil menembus peringkat 8 besar dan memastikan diri ikut dalam playoff promosi ke Serie A. Namun di balik kabar baik itu, ada satu dilema yang menghantui timnas Indonesia. Playoff ini bisa menghalangi Emil bergabung tepat waktu dengan pemusatan latihan di Bali. Beberapa jadwal playoff yang berpotensi menghambat yaitu 18 Mei, babak penyisihan versus Juve Stabia. Kemudian 22 Mei dan 26 Mei, laga semifinal, 2 leg, serta 30 Mei dan 2 Juni, laga final jika lolos. Setelah itu, TC timnas dimulai pada 26 Mei 2025. Kalau Palermo hanya sampai semifinal, Emil bisa langsung terbang ke Bali usai laga leg kedua. Tapi jika Palermo melaju ke final, maka ia baru bisa gabung dengan timnas pada 3 Juni, hanya 2 hari sebelum laga krusial lawan China. Skenario ini tentu tidak ideal, tapi apa boleh buat, Emil adalah tulang punggung di klubnya. Dan selama Palermo belum gugur, Indonesia harus bersabar menunggu kehadiran penjaga gawang terbaiknya itu. Sementara Peter Kluivert pun tak tinggal diam. Ia dan staf pelatih kini menyiapkan rencana cadangan dengan memantau kiper Liga 1 sebagai antisipasi andai Emil datang terlambat atau tidak dalam kondisi siap tempur. Bicara soal kesiapan, Emil Audero tidak datang dengan tangan kosong. Ia datang membawa pengalaman dan angka-angka yang membuktikan kualitasnya. Sejak bergabung dengan Palermo di paruh musim, Emil langsung jadi pilihan utama. 14 laga telah dijalaninya dengan 3 clean sheet dan 47 penyelamatan. Statistik dari FotMob menunjukkan bahwa Emil mencatatkan save rate sebesar 70,1%, jauh di atas rata-rata penjaga gawang di Serie B. Yang lebih menarik, rating rata-rata Emil adalah 6,96 dari FotMob dan 7,15 dari SofaScore. Stabil, konsisten, dan minim kesalahan. Selain itu, ia juga tidak pernah menerima kartu, lakukan 25 tangkapan udara atau high claim, 104 umpan akurat, dan hanya 1 kali melakukan kesalahan yang berujung gol sepanjang 1260 menit bermain. Salah satu momen paling penting adalah saat Palermo menang 2-0 atas Frosinone dan Emil sukses mencatatkan clean sheet krusial untuk mengamankan tiket playoff. Dengan modal seperti ini sangat wajar bila publik Indonesia menaruh ekspektasi tinggi padanya. Apalagi Emil pernah mencicipi kerasnya Serie A bersama Juventus dan Sampdoria. Pengalamannya jelas, bukan main-main. Jadi meskipun ia belum pernah tampil di laga resmi bersama timnas, angka-angka ini membuktikan Emil bukan sekedar cadangan mewah, ia adalah pilihan utama yang belum sempat diuji.
5 Juni 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan kembali memerah. Indonesia menghadapi China dalam duel krusial. Bukan hanya soal poin, tapi soal pembuktian. Kita semua masih ingat bagaimana rasa kecewa usai kekalahan 2-1 di Qingdao. Saat itu Garuda datang dengan rasa percaya diri tinggi, namun pulang dengan kepala tertunduk. Eksperimen formasi, miskomunikasi di lini belakang, dan koordinasi yang berantakan jadi bumerang mematikan. Kini laga balasan digelar di rumah sendiri, dan satu posisi paling krusial justru sedang kosong, posisi penjaga gawang. Inilah kenapa sosok Emil Audero jadi sangat penting. Dia bukan hanya pengganti pas, dia adalah simbol bahwa Indonesia tak lagi ingin coba-coba di laga penting. Dia adalah jawaban atas kekacauan yang pernah terjadi di Qingdao. Dengan gaya mainnya yang tenang, refleks cepat, dan kemampuan membaca arah bola atas, Emil adalah tipe kiper yang dibutuhkan untuk laga sebesar ini. Ia tak banyak bicara, tapi statistiknya sudah cukup lantang menjelaskan kenapa timnas Indonesia layak menggantungkan harapan padanya. Dan lebih dari itu, Emil punya satu hal yang tak bisa dibeli, yaitu pengalaman bermain di tekanan tinggi. Hal yang sangat dibutuhkan ketika ribuan pasang mata akan mengawasi dari tribun, dan satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Marten Pas dan Emil Audero, dua penjaga gawang diaspora yang kini bersaing untuk jadi pilihan utama timnas Indonesia. Tapi di laga kontra China nanti, hanya satu yang tersedia. Ia adalah Emil Audero. Namun bukan berarti Emil hanyalah pelapis. Secara statistik justru, ia menunjukkan angka-angka yang membuatnya tampak lebih unggul dalam banyak aspek. Lihatlah statistik ini yang bersumber dari FOTMOB. Dan lihat ini yang sudah kami ringkas. Secara refleks, Emil lebih unggul dalam menangani tekanan udara dan penyelamatan sulit. High claim-nya jauh di atas Pas. Artinya Emil sangat aktif dalam mengamankan bola atas dari situasi corner dan crossing. Di sisi lain, Pas unggul dalam akselerasi build up dan distribusi pendek. Namun itu bukan yang paling dibutuhkan di laga penuh tekanan seperti lawan China, di mana bola mati, corner, dan duel udara akan sering terjadi. Karakteristik Emil yang lebih kalem, tajam membaca arah bola, dan jarang blunder membuatnya jadi sosok yang lebih cocok untuk laga di mana kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jadi ketika publik bertanya, Emil bisa dipercaya nggak buat laga seberat ini? Statistik sudah menjawabnya lebih dulu, bukan hanya bisa dipercaya. Dia memang pantas jadi andalan. Timnas Indonesia berada di persimpangan. Di satu sisi, laga lawan China di GBK adalah kesempatan terakhir untuk balas dendam. Di sisi lain, kita kehilangan sosok yang selama ini berdiri tegak di bawah Mister Marten Pas. Namun, dari kekosongan tersebut, harapan baru muncul, Emil Audero. Meskipun baru bergabung ke skuad Garuda tahun ini, meskipun belum punya caps resmi, dan meskipun waktunya bersama tim masih sangat terbatas, tapi statistik tak pernah bohong, dan pengalaman tak bisa dipalsukan. Emil Audero datang bukan untuk coba-coba. Ia datang untuk mengunci kemenangan, untuk membalas luka, bukan bahwa Indonesia kini punya tembok baja yang bisa dipercaya. Mungkin ia akan datang telat, tapi jika tiba di waktu yang tepat, Emil bukan cuma akan jadi debutan, tapi jadi pahlawan. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya.